Perkenalkan, saya Sinta Putri Kristiani, NIM F111210121. Hari ini saya akan membahas materi tentang hubungan budaya dan persepsi serta hubungan budaya dan kreativitas. Nah, untuk pembahasannya simak video berikut ya. Let's go! Materi yang pertama, saya akan membahas tentang hubungan budaya dan persepsi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kira-kira ada yang tahu nggak sih, apa itu persepsi? Persepsi sendiri merupakan cara pandang kita atau bagaimana kita menilai tentang suatu objek atau subjek yang berada di depan kita. Ketika stimulus diterima oleh panca indera, kita akan mulai berpikir dan menerjemahkan kira-kira apa sih yang dikirim oleh stimulus tersebut. Persepsi sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang pengalaman. Jadi, jika seseorang memiliki pengalaman yang sangat banyak, tentu persepsinya akan berbeda dengan seseorang yang memiliki pengalaman yang sangat terbatas. Ternyata, budaya juga bisa loh mempengaruhi persepsi seseorang. Apalagi budaya tersebut ditanamkan sejak seseorang masih kecil. Jadi ketika orang tua mempercayai suatu hal, dia kemudian menceritakannya kepada anaknya, sehingga pikiran anak tersebut akan terbentuk mengenai kepercayaan atau keyakinan mengenai budaya tertentu. Sehingga pada saat anak tersebut dewasa, keyakinan tersebut juga akan mempengaruhi bagaimana dia berpikir, bagaimana dia memandang sesuatu, bagaimana dia melihat sesuatu, atau mempersepsikan suatu hal. Terkadang kepercayaan atau keyakinan yang diajarkan oleh orang tua ke anak juga bertolak belakang dengan pemikiran-pemikiran atau realita-realita di kehidupan sekarang. Jadi, kebanyakan seseorang yang mempercayai atau meyakini kebudayaan dahulu kala, dia akan dianggap memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang-orang modern, atau dianggap bahwa pendapatnya di luar logika seseorang, gitu. Karena perbedaan persepsi antara seseorang yang meyakini kebudayaan dengan seseorang yang berpikir modern, tentu akan memiliki pendapat atau persepsi yang berbeda mengenai suatu hal. Sehingga tidak jarang bahwa seseorang memiliki persepsi tentang sesuatu hal atau meyakini keyakinan leluhur akan berselisih paham dengan seseorang yang berpikir secara modern, mengaitkan dengan realita-realita dan berusaha untuk memberikan pendapat yang masuk dan diterima oleh logika. Sekarang saya akan memberikan contoh hubungan antara budaya dan persepsi seseorang. Contohnya saja, seseorang yang memiliki keturunan atau meyakini tentang kebudayaan Jawa, dia tentu saat menikah akan mengusung adat Jawa. Dan tentunya sebelum melaksanakan pernikahan, mereka akan menentukan tanggal baik untuk pernikahan mereka. Nah, untuk orang-orang yang sangat meyakini kebudayaan Jawa, mereka tidak boleh menikah di bulan Suro, karena dipercaya bahwa seseorang atau mempelai yang menikah di bulan Suro akan mendapatkan bencana dalam kehidupan rumah tangganya. Misalkan rumah tangganya mungkin akan diberikan ujian-ujian yang berat, atau banyak perselisihan, atau bisa juga berujung perceraian. Sehingga orang-orang yang meyakini tentang tradisi tersebut akan memilih tanggal di luar bulan Suro. Nah, kepercayaan tersebut akan ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya walaupun zaman sudah modern. Sehingga anak-anak tersebut mau tidak mau harus mengikuti tradisi supaya terhindar dari bencana-bencana yang tidak diinginkan. Banyak dari orang-orang yang mempercayai bahwa tidak boleh menikah di bulan Suro ketika ada pasangan rumah tangga
yang mengalami masalah dalam rumah tangganya atau perceraian akan dikaitkan bahwa mereka melanggar aturan adat untuk tidak menikah di bulan Suro. Nah, contoh kejadian tersebut akan menimbulkan perselisihan antara orang dari zaman-zaman modern yang tidak mempercayai tentang hal-hal yang bersifat tidak bisa diterima oleh logika. Jadi orang-orang di zaman modern kebanyakan tidak mempercayai hal tersebut, tetapi tidak sedikit juga dari mereka yang mempercayai bahwa menikah di bulan Suro akan mendatangkan bencana di kehidupannya. Nah, hal tersebut yang menjadikan contoh adanya hubungan antara budaya dan persepsi seseorang. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tema kedua. Tema kedua membahas tentang hubungan antara budaya dan kreativitas. Sebelumnya, pasti kalian banyak yang tahu apa sih itu kreativitas atau berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif atau kreativitas merupakan bagaimana kita bisa berpikir untuk menemukan ide, gagasan, atau inovasi-inovasi terbaru yang mungkin bisa bermanfaat untuk kehidupan sekarang ini ataupun untuk masa depan, sehingga memudahkan kerja manusia, sehingga bisa memanfaatkan teknologi-teknologi atau sumber kreativitas lainnya. Seorang ahli mengatakan bahwa seseorang akan memiliki tingkat kreativitas yang tinggi ketika dia bisa memahami dan mempelajari budaya-budaya yang ada di lingkungannya. Sehingga seseorang bisa memiliki kreativitas yang tinggi, kreativitas yang baik ketika pengetahuannya tentang budaya juga luas. Pemahaman tentang budaya juga bisa membantu seseorang untuk berpikir kreatif di luar menciptakan hal-hal atau ide-ide. Keberagaman budaya bisa membantu seseorang untuk berpikir lebih maju, lebih baik, karena seseorang tersebut bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya lewat mungkin leluhur-leluhurnya melakukan suatu hal yang berkaitan tentang budaya sehingga bisa diterapkan di kehidupan sekarang. Kemudian generasi muda juga bisa diajarkan tentang berpikir kreatif dan memanfaatkan budaya yang ada di lingkungannya atau budaya-budaya di Indonesia. Misalnya saja generasi muda ini diajarkan untuk membuat barang-barang atau produk-produk inovasi. Misalnya membuat tas, tetapi mengombinasikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya dengan membuat tas mengombinasikan dengan batik. Hal tersebut merupakan contoh dari kombinasi antara budaya dan kreativitas yang menghasilkan sebuah tas. Tas tersebut tentu akan memberikan manfaat untuk orang-orang. Tidak hanya memberikan manfaat, tas tersebut juga bisa saja menjadi tren fashion dan juga bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Nah, contoh lain penggabungan antara budaya dan kreativitas. Pada saat malam Ramadan atau bisa disebut takbiran, tentu orang-orang di desa akan membuat pawai. Nah, orang-orang tersebut akan membuat semacam patung atau hiasan yang kemudian akan diarak berkeliling desa. Mereka akan membuat patung-patung, misalkan patung Ramayana atau patung pewayangan dengan memanfaatkan batik. Hal tersebut merupakan contoh penggabungan antara budaya dan kreativitas. Nah, setelah saya jelaskan mengenai hubungan antara budaya dan kreativitas, bisa disimpulkan bahwa seseorang akan memiliki kreativitas yang tinggi ketika dia mau mengeksplor budaya-budaya yang ada di lingkungannya atau budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sehingga budaya tersebut tidak akan ketinggalan zaman, tetapi akan mengikuti perkembangan zaman
dan bisa diperkenalkan di luar negeri. Nah, gimana penjelasan tentang dua materi tadi? Cukup mudah dipahami kan? Sudah dulu ya untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye!